Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 185 menonton dengan mata dingin. Iron Back AP Demon tingkat ke-7 dan Iblis Kucing tingkat ke-7 berinisiatif untuk bertemu dengan dua harimau tingkat ke-7. The Iron Back AP Demon muncul dalam bentuk aslinya, dan sosoknya melonjak hingga 6 meter. Dia sudah membuang batang besi di tangannya, menggunakan tubuhnya yang sangat keras sebagai senjata, membawa angin dan serangan geng, dan bentrok keras. Dengan harimau bersayap urutan ke-7. Setan kucing menunjukkan kecepatan yang luar biasa, berkedip-kedip di udara. Iblis beruang tingkat 6 memblokir bagian depan, dan bekerja sama dengan iblis kucing untuk menyerang. Shadow Sparrow Demon terus menyelinap menyerang dalam bayang-bayang, meninggalkan bekas luka pada dua harimau urutan ke-7. Mei Gongzi dengan tenang melambaikan bulu-bulu merak di tangannya. Setiap kali dia menusuk, bulu-bulu merak itu akan memunculkan serangkaian hantu. Targetnya adalah mata dua harimau bersayap harimau urutan ke-7. Membawa pengekangan besar bagi mereka. Jika Wu Bingji dan yang lainnya melihat situasi di medan perang saat ini, mereka akan sangat terkejut. Karena bahkan dalam menghadapi harimau urutan ke-8 dan dua harimau urutan ke-7, tim si cantik dan si buruk rupa masih berada di atas angin dalam waktu singkat. Dan bagaimana dengan Tang San saat ini? Di kejauhan, Cheng Zicheng mengikutinya dengan wajah pucat, dan dua sprint tercepat sangat merugikannya. Apalagi dengan harimau bersayap yang begitu kuat mengejar di belakangnya. Dia benar-benar takut dia akan dicabik-cabik oleh harimau bersayap di udara. Tang San melihat jauh ke kejauhan, memperhatikan situasi di medan perang. Ketika dia melihat geng angin meledak ke udara dan meledak, sudut mulutnya sedikit terbalik. Dia tidak pernah meremehkan efektivitas tempur pasukan Beauty and the Beast. Mei Gongzi yakin bahwa dia akan mundur dari 5 klan iblis merak tingkat 8, tetapi bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagi mereka jika dia hanya harimau tingkat 8? Bagaimana kamu mengatakan pudel emas juga keturunan keluarga emas? Siapa yang akan percaya jika tidak ada kartu truf? Karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa harimau bersayap tingkat 8 dapat mengancam tim ini. Jika itu masalahnya, Kericho Lege bahkan tidak akan memiliki guru untuk diikuti, jadi mereka akan membiarkan mereka keluar dan melakukan tugas mereka sendiri. Dan lawan terbesar yang dia tinggalkan untuk Golden Pudel bukanlah tingkat 8. Jika tim si cantik dan si buruk rupa masih mampu melakukannya dengan baik di pertarungan sebelumnya melawan harimau bersayap, maka saat ini mereka sudah melakukan yang terbaik. Pertarungan yang berkelanjutan menghabiskan banyak kekuatan dari garis keturunannya sendiri. Apalagi sekarang mereka telah merasakan sesuatu yang salah, sekali itu kebetulan, dua kali itu kebetulan. Bagaimana mungkin mereka tidak membayangkan bahwa mungkin ada musuh yang mengawasi dalam kegelapan, dan dengan sengaja menarik harimau bersayap Jai untuk menyerang mereka. Bayangan tak terlihat menyelimuti mereka, membuat hati mereka terasa berat. Pada saat ini, Song Junho sepenuhnya menunjukkan kekuatan besarnya sebagai anak dari keluarga emas. Salah satu fitur terpenting dari garis keturunan emas adalah ia memiliki denyut ki yang panjang, yang memiliki ketangguhan yang lebih tahan lama daripada garis keturunan biasa, dan dapat mempertahankan kondisi puncaknya untuk waktu yang lebih lama. Api emas yang meletus sangat kuat, dan harimau bersayap tingkat 8 menghadapinya secara langsung, dan tidak berani membiarkan nyala api emas menyala dengan sendirinya, dan Feng Gang selalu mempertahankan intensitas maksimumnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cheng Zicheng bertanya dengan suara rendah kepada Tang San di sampingnya. Tang San berkata, kakak senior, tugasmu telah selesai, serahkan sisanya padaku. Kamu pergi berkeliling dari samping dan bertemu dengan saudara senior. Bersiaplah untuk bertemu denganku nanti. Oke, bahkan Cheng Zicheng tidak tahu, sejak kapan mereka memiliki kepercayaan buta pada Tang San, tampaknya apapun yang dia lakukan, tidak akan ada masalah, dan setiap keputusan benar. Cheng Zicheng pergi dengan cepat, tetapi Tang San tidak bergerak. Sambil diam-diam mengamati pertempuran di kejauhan, dia mengeluarkan panah-panah wujin dan dengan hati-hati memotong jari telunjuk tangan kirinya. Setetes darah diperas, dan mata Tang San juga menjadi lebih cerah. Fluktuasi ki dan darahnya sendiri tiba-tiba menjadi kuat, dan Suan Tian Gong di tubuhnya bekerja dengan cepat. Kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam darah, dan awan elemen angin menutupi setetes darah. Matanya langsung berubah menjadi cian, dan cahaya cian berkedip.
Geng angin membungkus setetes darah ini dan bergerak menuju tim Beauty and the Beast di jarak arah terbang. Dengan jejak kekuatan spiritual Tang San, setetes darahnya tampak keemasan pucat. Ini bukan darah biasa, tetapi setetes esensi darah Tang San, esensi darah yang memadatkan kekuatan inti dari garis keturunannya sendiri. Meskipun hanya setetes, saat ini wajahnya sedikit pucat, dan dia merasa sedikit lemah. Geng angin membawa setetes esensi darah ini ke puncak pertempuran antara tim kecantikan dan binatang buas dan harimau berkepala 3. Cahaya biru hancur, dan sinar kekuatan spiritual yang disematkan Tang San pada esensi darah juga meledak seketika. Dalam sekejap, setetes esensi darah tiba-tiba meledak, melepaskan fluktuasi yang kuat dari pembuluh darah. Tim Beauty and the Beast dan harimau berkepala 3 yang bertarung di bawah merasakannya. Dipengaruhi oleh angin Tang San, harimau berkepala 3 tidak merasa banyak, tetapi tim kecantikan dan binatang terkejut, mereka secara tidak sadar berpikir bahwa harimau lain akan datang. Namun, kekuatan geng angin tidak kuat, dan mereka tidak menarik banyak perhatian. Setelah menyelesaikan semua ini, Tang San dengan cepat menahan auranya, melemahkan auranya sendiri, dan pada saat yang sama memutar mata surgawinya yang mencolok untuk menutupi fluktuasi elemen aura di sekitarnya. Saat dia mendekat dengan tenang, dia melepaskan garis keturunan keenamnya, Kaisar Perak Biru, meniru nafas tanaman, berjalan melalui hutan, dan ditutupi oleh tanaman di sekitarnya, dia sepertinya menghilang dari udara. Sebagai manusia untuk ketiga kalinya, Tang San tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa target, dan hanya akan bertindak setelah dia melakukan semua persiapan. Ini bukan situasi yang sangat khusus dan tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Entah itu harimau atau tim Beauty and the Beast, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh tim Academy Redemption Organization mereka. Tapi tujuan akhir dari rencananya untuk mengusir harimau dan memangsa serigala adalah untuk menuai keuntungan dari nelayan. Dan sekarang, klimaks akan segera terungkap. Wajah Song Junho serius, dan bayangan singa emas besar di belakangnya menjulang. Dia mencoba yang terbaik untuk memotivasi garis keturunan emas, dan kekuatannya sendiri sangat kuat. Itu sudah sedikit di bawah luka bakar. Situasi dua harimau urutan ketujuh lainnya juga tidak baik, di bawah serangan bersama dari anggota lain dari tim kecantikan dan binatang, mereka juga mulai terluka di banyak tempat. Saat bertarung, Song Junho diam-diam merenung di dalam hatinya, apa asal-usul musuh rahasia itu. Tidak ada keraguan bahwa musuh yang ada secara diam-diam ini tidak akan lebih kuat dari mereka dalam hal kekuatan, jika tidak, tembak saja secara langsung, tidak perlu ada masalah seperti itu. Namun, jika mereka tidak kuat, tetapi terus-menerus menarik harimau yang mengintai masih membawa banyak masalah bagi mereka. Terutama musuh gelap yang tampaknya bagus dalam kecepatan, seharusnya burung besar yang terbang di depan sebelumnya. Apakah itu siswa lain di kampus? Atau musuh? Seharusnya bukan klan monster merak, kekuatan klan monster merak tidak perlu disembunyikan. Tidak peduli, mari kita berurusan dengan harimau di depanmu terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan harimau berkepala 3, jenis harimau apa yang bisa dibawa pihak lain. Setelah membegal ketiga kepala ini, mereka segera melarikan diri. Keluar dari area ini dulu. Api emas naik lagi, dan seluruh tubuh Song Junho diselimuti oleh emas yang bersinar, dan tiba-tiba berteriak, kondensasi. Aku melihat api suci emas di sekitar tubuhnya mengembun dan terbentuk dalam sekejap, berubah menjadi cakar harimau besar, dan bilah tajam cakar harimau menghantam. Aura darahnya sendiri juga meroket. Dipengaruhi oleh garis keturunan emas, harimau bersayap rusa urutan ke-8 jelas membeku untuk sementara waktu, dan pada saat berikutnya, cakar harimau yang tajam sudah ada di depannya. Boom, harimau bersayap tingkat 8 ditampar terbang sebagai tanggapan, dan geng angin di sekitar tubuh juga dihancurkan untuk pertama kalinya. Goresan dengan tulang yang terlihat dalam dibakar di permukaan tubuhnya dengan api suci emas, menyebabkan sayapnya hancur. Harimau itu mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Namun, alih-alih terus menyerang, ia mengepakkan sayapnya tiba-tiba, berbalik dan berlari. Soul Land 5 Chapter 186 Kekuatan Api Emas. Meskipun monster tidak memiliki kecerdasan manusia, naluri bertahan hidup mereka masih sangat kuat, di hadapan lawan yang jelas tak terkalahkan ini, ia masih tahu untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Mau lari, Song Junho sudah membuat api yang nyata. Itu sudah menimbulkan kerusakan berat pada harimau bersayap rusa ini, bagaimana bisa membiarkan pihak lain melarikan diri. Api suci emas memuntahkan di belakangnya, mendorong tubuhnya untuk meledak seketika, dan tiba-tiba bergegas menuju lawan.
Bagaimanapun, harimau bersayap tingkat 8 bagus dalam kecepatan, nyaris tidak mengondensasi kembali geng angin, mengepakkan sayapnya, akan terbang ke langit. Api emas di belakang Song Joon-ho tiba-tiba meledak, membuat ledakan yang keras. Tubuh yang mendorongnya menyusul lawan dalam sekejap seperti bola meriam. Sepasang cakar harimaunya dengan berani meraih sayap harimau bersayap tingkat 8, dan nyala api emas juga meledak dan terbakar seketika. Api suci emas yang awalnya membakar tubuh harimau sayap rahang tingkat 8 naik seketika, dan tubuhnya diserbu oleh api suci emas hampir seketika. Cahaya keemasan di mata Song Joon-ho bersinar terang, dan nyala api keemasan menyapu ke bawah, menekan harimau sayap rahang urutan ke-8 dan menghancurkannya langsung kembali ke tanah. Dan api suci emas pada harimau bersayap tingkat 8 terbakar lebih dan lebih keras, dan itu telah berubah menjadi bola api emas besar. Itu terus berteriak, tetapi tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Tang San sudah sedikit lebih dekat saat ini, ketika dia melihat adegan ini, dia diam-diam terkejut. Kekuatan harimau bersayap tingkat 8 ini tidak lagi lemah, tetapi di depan garis keturunan emas dari urutan yang sama, tidak mungkin untuk bersaing sama sekali. Dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa nyala api emas membakar tubuh harimau bersayap tingkat 8 saat ini, bahan bakarnya adalah tubuhnya dan kekuatan darahnya. Api emas ini benar-benar memicu garis keturunan harimau bersayap tingkat 8, dan semakin terbakar, semakin makmur jadinya. Adegan yang lebih aneh muncul, tubuh Song Joon-ho benar-benar menyerap api emas yang menyala ini. Artinya, itu menyalakan api emas di tubuh harimau tingkat 8, dan kemudian menyerap api emas dengan sendirinya. Energi fisik dan kekuatan garis keturunan Song Joon-ho yang sebelumnya dikonsumsi jelas pulih dengan cepat. Bisakah garis keturunan emas menjadi seperti ini? Ini jelas merupakan kemampuan kuat yang unik untuk garis keturunan emas. Seperti yang diharapkan dari emas. Tapi Tang San juga merasakan sakit di daging, biarkan terbakar seperti ini, semua barang berharga harimau tingkat 8 ini akan terbakar habis. Song Joon-ho tidak melakukan ini sebelumnya, jelas dia enggan. Tapi sekarang masih ada musuh kuat yang mengawasi dari bayang-bayang, dan tidak lagi peduli untuk menjadi pelit. Dia secara langsung menggunakan kemampuan kuat dari api suci emas itu sendiri untuk mendukung perang dengan pertempuran untuk mengembalikan dirinya ke puncak. Api emas yang menyala-nyala hangus, dan jeritan harimau bersayap tingkat 8 di bawahnya menjadi semakin lemah. Pada saat ini, raungan harimau yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar. Mendengar raungan ini, mungkin itu adalah pantulan cahaya, dan harimau bersayap yang ditekan di bawah Song Joon-ho tiba-tiba mengeluarkan raungan, dan nyala api emas di tubuhnya tiba-tiba meledak. Sebuah cahaya biru menyilaukan meledak dari tubuhnya, secara paksa menjatuhkan Song Joon-ho terbang keluar. Mata singa emas yang Song Joon-ho ubah menjadi berkedip, menunjukkan sedikit kejutan saat dia melihat ke arah langit. Pada saat ini, harimau bersayap belati tingkat 8, yang hangus oleh api suci emas dan ditutupi memar, tampaknya telah melepaskan vitalitas terakhirnya, dan napasnya melemah saat berbaring di tanah, dan itu sudah masuk keadaan mati setiap saat. Dan dua harimau tingkat 7 lainnya yang juga mendengar auman harimau yang memekakkan telinga, tetapi pada saat ini, mereka seperti orang gila, tidak lagi ingin melarikan diri, angin bermekaran, dan serangan serba yang hampir tak berdaya sebenarnya membalikkan. Kerugiannya, memaksa iblis kera yang didukung besi dan iblis kucing untuk terus mundur, mereka hampir tidak bisa menahannya dengan dukungan dari Mei Gongzi. Pada saat ini, langit tampaknya menjadi sedikit lebih gelap, saat berikutnya, elemen angin di udara tiba-tiba menjadi sangat kaya, dan embusan angin terus bermekaran dan meledak dengan semburan aura amis. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Auman harimau yang kuat terus terdengar, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh harimau bersayap tunggal. Raungan harimau yang memekakkan telinga membuat lembah ini tampak hidup, penuh dengan auman gila dan melengking. Wajah Song Jun sangat berubah, dan dia berteriak tanpa ragu, cepat, tembus. Saat dia mengatakan itu, dia tidak ragu-ragu, dan langsung bergegas menuju harimau urutan ke-7 di depan iblis kucing. Api suci emas yang menyilaukan mengembun menjadi cakar harimau, dan menamparkan harimau dengan satu cakar, langsung melukainya. Segera diikuti oleh lompatan vertikal lainnya, ekor harimau itu menyapu, dan harimau bersayap tingkat 7 lainnya terbang menjauh. Dengan setan kera yang didukung besi menghancurkannya dengan tongkat, geng angin harimau bersayap hancur dan bahunya runtuh. Tetapi saat ini, mereka tidak peduli untuk membegal dua harimau tingkat 7. Tim 7 orang mencari arah tanpa ragu-ragu, dan di bawah kepemimpinan Song Joon-ho, berbalik dan berlari. Pada saat ini, Tang San sudah disembunyikan di kanopi pohon besar,
menyembunyikan auranya dengan mata surgawi badak, mencegah auranya sendiri sedikit terungkap. Di langit, seekor harimau bersayap raksasa yang tak tertandingi terbang melewati hampir saat berikutnya, mengejar Song Joonho dan yang lainnya. Tidak hanya itu, harimau head-to-head terbang dari segala arah, semua mengejar dan membegal Song Joonho dan yang lainnya. Sudut mulut Tang San berkedut, seolah-olah dia terlalu banyak bermain. Dia melepaskan nafasnya dengan setetes esensi darahnya, tujuannya untuk menarik Raja Harimau bersayap yang menganggapnya sebagai musuh. Terakhir kali dia dalam krisis, dia seharusnya membegal pasangan Raja Harimau. Pasangan dan anaknya meninggal. Pukulan kepada Raja Harimau bisa dibayangkan. Pada saat itu, karena wabah Zhang Haoxuan, Raja Macan bersayap terluka dan harus mundur sementara. Tapi untuk monster kuat ini, mengingat nafas musuh adalah kemampuan paling dasar. Ketika Tang San melepaskan esensi darahnya dan melepaskan napasnya, dia pasti akan ditemukan. Melalui efek Lingki Tianyan, ditambah dengan kontrol kekuatan spiritual yang kuat, aura yang mekar diselimuti masa lalu menuju Song Joonho. Song Joonho memiliki api suci emas yang melindungi tubuhnya. Begitu dia mendekati tubuhnya, darah dan esensinya akan terbakar, tetapi nafas itu jatuh padanya. Ini adalah hadiah nyata yang diberikan Tang San. Hanya saja Tang San tidak menyangka bahwa kali ini, Raja Harimau tidak hanya datang untuk membalas dendam, tetapi juga memanggil semua harimau di seluruh wilayah harimau untuk bergabung dalam pertempuran. Kali ini, itu memang sedikit pertandingan besar. Tidak peduli seberapa cepat Song Joonho dan yang lainnya berlari, bisakah mereka mengalahkan harimau bersayap yang pandai mengendalikan elemen angin? Untuk menerobos bukanlah tugas yang mudah. Tang San mendapatkan kembali ketenangannya setelah periode kecemasan yang singkat, dia tidak terlalu khawatir tentang keselamatan tim si cantik dan si buruk rupa. Song Joonho, sebagai garis keturunan keluarga emas, pasti masih memiliki beberapa kartu truf. Dari kekuatan yang baru saja ditunjukkan, dapat dilihat bahwa meskipun tidak bisa menang, ia tidak akan kalah jika menghadapi Raja Harimau 1 lawan 1. Hanya saja konsumsinya agak besar. Apalagi ada Mei Gongzi. Mei Gongzi dapat dengan tenang menghadapi 5 Feng Hao Duoluo dari klan monster merak tingkat 8, dan latar belakang kartu trufnya harus mampu menghadapi Feng Hao Duoluo tingkat 9. Dia diam-diam menjaganya, dan membantunya di saat kritis pasti akan memastikan keselamatannya, belum lagi gurunya ada di sana. Apa yang sedikit dikhawatirkan Tang San sekarang adalah jika dia mendapatkan terlalu banyak boneka sekaligus, sepertinya tidak mudah untuk menjual barang curian. Dalam waktu sesingkat itu, puluhan harimau terbang, setidaknya mereka semua di atas peringkat ke-7, dan ada beberapa dari peringkat ke-8. Di bawah pimpinan Raja Harimau bersayap, mereka mengejar dan membegal. Tang San turun dari langit, 2 harimau 7 tingkat yang telah terluka parah sebelumnya semuanya merangkak di tanah, dan kekuatan tempur mereka masih paling banyak 20% hingga 30%. Pada saat ini adalah waktu teraman di area ini, dan sebagian besar harimau dewasa akan mengejar dan membegal musuh. Solen 5 Chapter 187 Harimau Bersayap. Tanpa menghabiskan terlalu banyak tangan dan kaki, Tang San memasukkan harimau bersayap rusa tingkat 8 yang penuh memar dan terengah-engah, dan 2 harimau menyengat urutan ke-7 yang terluka parah ke dalam tas penyimpanannya. Keuntungan ini saja telah melampaui jumlah total dari pengalaman mereka sebelumnya. Tanpa menemui rekan-rekannya, Tang San terus menahan napas sambil mengejar ke arah harimau yang mengintai. Dia harus memastikan keselamatan Tuan Muda Mei, dan tentu saja, dia juga akan mengikuti di belakang untuk mengambil tawaran. Yang membuatnya kesal adalah bahwa tas penyimpanannya memiliki ruang terbatas, dan dia tidak dapat menampung harimau lagi. Harimau bersayap itu sendiri bukanlah sekelompok monster, mereka semua hidup dalam unit keluarga. Tetapi di wilayah hidup harimau bersayap harimau ini, Raja Harimau bersayap harimau tingkat 9 adalah raja yang sebenarnya. Ketika seluruh kelompok etnis dalam krisis, di bawah lengannya, semua harimau bersayap harimau akan mati. Alam akan merespon. Harimau adalah raja binatang. Biasanya, di pegunungan Keri garis keturunan harimau dengan sayap dianggap keberadaan yang kuat, dan peringkat ke-9 adalah puncak monster. Pembangkit tenaga monster di atas tingkat dewa juga meremehkan untuk berburu dan membegal monster ini, jadi mereka selalu hidup bebas. Namun baru-baru ini, telah diserang satu demi satu, dan bahkan pasangan dan anak Raja Harimau telah mati. Seluruh kelompok harimau bersayap dalam keadaan mudah tersinggung. Oleh karena itu, hadiah yang diberikan Tang San kepada tim Beauty and the Beast benar-benar merupakan versi yang disempurnakan. Song Joonho juga berkedut di hatinya saat ini,
dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Dia belum pernah mendengar ada orang yang akan diburu oleh sekelompok orang ketika mereka berlatih di pegunungan Keri, terutama karena harimau bukanlah monster yang suka berteman. Mengapa kamu sangat tidak beruntung? Dia menggunakan api emas untuk melahap kekuatan garis keturunan harimau bersayap tingkat 8 untuk memulihkan beberapa garis keturunannya sendiri, tetapi sumber garis keturunan emas dalam api emas mulai melemah. Meluncurkan api emas memang dapat memulihkan diri dengan membakar darah musuh, tetapi memulihkan energi secara keseluruhan, tetapi sumber emas akan dikonsumsi karena ini. Peringkat 9, orang yang mengucapkan auman harimau sebelumnya pasti adalah Raja Harimau peringkat 9. Jika tidak, harimau itu tidak akan tiba-tiba putus asa. Baik iblis kera yang didukung besi dan iblis kucing sedikit terluka, dan luka di tubuh mereka yang dipotong oleh geng angin berdarah keluar. Meskipun anggota tim lainnya tidak terluka, mereka banyak mengkonsumsi dalam pertempuran sebelumnya. Jika mereka putus asa, mereka bukannya tanpa kesempatan untuk melawan Raja Monster, tetapi kerusakannya pasti tidak bisa dihindari. Masalah yang lebih penting adalah bukan hanya Raja Harimau bersayap yang datang. Ada harimau bersayap rusa lainnya untuk diikuti. Dengan nafas darah emasnya, itu terasa secara alami. Sejauh menyangkut kecepatan, mereka jelas bukan tandingan harimau. Apa yang harus dilakukan? Song Junho menoleh untuk melihat temannya di belakangnya, matanya terkunci pada Mei Gongzi saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba berhenti. Ekspresi Mei Gongzi acuh tak acuh, dia hanya berlari dengan anggota tim, dan tidak menunjukkan emosi lain. Dibandingkan dengan kepanikan anggota tim lainnya, itu tampak sangat tenang. Song Junho bergerak dalam hatinya, dan berkata dengan keras, ini tidak bisa dilakukan. Kecepatan harimau bersayap terlalu cepat. Kita tidak bisa lari. Kita akan segera tersusul. Kamu pergi dulu, dan aku akan memotongnya. Kamu pergi nanti. Kapten, bagaimana kami bisa melakukannya? Bagaimana kami bisa membiarkanmu mengambil risiko sendirian? Xiong Yao layak menjadi adik Song Junho, menunjukkan perannya di saat-saat kritis. Berhenti bicara omong kosong, kamu pergi dulu. Song Junho tiba-tiba berhenti, berbalik dan melompati kepala anggota tim, jatuh di belakang mereka. Dalam tim, iblis kera yang didukung besi dan iblis kucing saling melirik, dan pada saat berikutnya mereka melesat pergi tanpa ragu-ragu. Mei Gongzi tidak bermaksud untuk kembali. Adapun iblis sigung dan iblis burung pipit bayangan, bahkan lebih tidak mungkin untuk bertahan, kekuatan tempur frontal mereka bahkan tidak bisa menghadapi harimau urutan ke-7. Hanya iblis beruang tingkat 6 yang berhenti dan berdiri di samping Song Junho. Apa gunanya kamu tinggal di sini? Song Junho berbalik, meletakkan kakinya di selangkangan iblis beruang, dan menendangnya dengan jungkir balik. Setan beruang membuka mulutnya, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, sesosok besar turun dari langit. Dia langsung pergi ke Song Junho dan bergegas. Geng angin Raja Harimau bersayap urutan ke-9 terbuka penuh, dan ki geng yang tajam meledak dalam sekejap, menghancurkan sebagian besar pohon di sekitarnya. Sinar cahaya biru datang langsung ke arah Song Junho seperti kapak raksasa. Aum, Song Junho mengeluarkan raungan yang kuat, dan cahaya keemasan mekar lagi di tubuhnya. Itu ditinggalkan setelah, untuk beberapa tujuan. Mereka tidak bisa berlari melewati harimau bersayap, dan daripada dikejar dan dikonsumsi, lebih baik tetap tinggal dan bertarung sampai mati. Kedua, ketika Mei Gongzi dikepung oleh klan monster merak, dia melarikan diri bersama anggota tim lainnya, yang pasti akan meninggalkan kesan yang sangat buruk pada Mei Gongzi. Jika kamu ingin membalikkan ini adalah kesempatan terbaik. Pasti ada beberapa misteri dalam kenyataan bahwa Mei Gongzi mampu bertahan di tangan 5 klan iblis merak tingkat 8, jadi dia sangat menyesalinya sehingga perutnya berwarna biru. Ia tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk bersatu kembali. Dan itu juga ingin mengambil kesempatan untuk melihat apa kartu truf Mei Gongzi sebenarnya. Dengan begitu banyak harimau bersayap mengejarnya, mustahil untuk menargetkan hanya satu dari mereka. Akan selalu ada harimau bersayap lain yang mengejarnya, dan masalah besar yang harus dia hadapi adalah Raja Harimau bersayap. Tentu saja, yang terpenting adalah masih memiliki kartu terobosan. Sebagai keturunan langsung dari garis keturunan emas, masih ada tingkat kepastian tertentu. Jadi ia memilih untuk tinggal, seolah-olah sekarat. Api suci keemasan menyala, sosok Song Junho tiba-tiba naik sedikit, dan kaki kanannya melesat seperti kilat, membuat teriakan keras di udara. Api emas dan geng angin bertabrakan, dan geng angin dibakar menjadi emas, dan Song Junho menunjukkan tubuhnya.
Seluruh tubuh meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Surai emas di kepala benar-benar terangkat, dan prestise tidak di bawah harimau bersayap urutan ke-9. Raungan keras tiba-tiba mekar berpusat pada tabrakan antara keduanya. Tabrakan sengit elemen angin dan elemen api menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Untuk sementara waktu, vegetasi rusak, dan pasir berserakan. Tabrakan kedua Feng Hao Douluo membuat elemen-elemen di area ini gelisah. Setan beruang ditendang, dan dia sadar. Ini hanya basis kultivasi tingkat 6, dan tidak berpengaruh sama sekali dalam pertempuran seperti itu. Namun, saat akan berlari, satu demi satu sosok lain telah jatuh dari langit. Harimau bersayap yang ganas jatuh satu demi satu, mengelilingi mereka dari segala arah. Itu benar-benar mengincar. Di bawah tatapan mereka, sedikit keberanian di hati beruang iblis itu langsung hancur. Wajahnya berubah drastis dan terus mundur. Namun, di belakangnya adalah lingkaran pertempuran dari dua Feng Hao Douluo, yang tidak dekat sama sekali. Mereka semua datang. Rasa takut yang kuat berlama-lama di hatinya, merasakan fluktuasi elemen angin yang menakutkan di sekitarnya, beruang iblis itu hendak buang air kecil. Bagaimana ia tahu bahwa bosnya juga penuh dengan kata-kata makian saat ini? Song Junho tidak pernah membayangkan bahwa harimau tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengejar Mei Gongzi dan yang lainnya, tetapi mereka semua memilih untuk mengepungnya di sini. Efek setetes esensi darah Tang San benar-benar luar biasa. Musuh yang dikunci oleh Raja Harimau Bersayap, musuh yang dibencinya, kan? Raja Harimau Bersayap tidak bisa mengenali penampilan musuh, yang bisa diingatnya adalah nafas musuh yang membegal istrinya hari itu. Itu bertarung dengan Zhang Haoxuan pada waktu itu, Tang San dan yang lainnya di medan perang sebenarnya tidak melihat Raja Harimau Bersayap. Dan musuh di depannya memiliki aura masa lalu, dan dari sudut pandang kekuatan, dia memang bisa membegal istrinya, jadi apalagi yang bisa dikatakan. Tang San datang tidak jauh saat ini, dia juga sedikit terkejut ketika melihat adegan ini, tetapi dia juga merasa lega. Jika Mei Gongzi juga dikepung, dia harus menemukan cara untuk siap menyelamatkannya kapan saja. Tetapi saat ini, tidak ada Mei Gongzi yang terkepung. Mei Gongzi telah pergi, jadi lebih baik duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Pertarungan yang bagus antara singa dan harimau. Solen 5 Chapter 188 Tubuh bagian atas leluhur. Pengalaman tempur Song Junho masih sangat kaya, ketika dia menemukan bahwa harimau di sekitarnya secara bertahap mengelilinginya, dia tahu itu tidak baik. Sudah sangat sulit untuk berurusan dengan Raja Harimau Bersayap. Bagaimanapun, lawannya adalah Feng Hao Douluo tingkat 9, dan itu hanya urutan ke-8. Dengan keunggulan garis keturunan emas, celah ini bisa dipersempit. Namun konsumsinya sebelumnya juga terbilang tidak sedikit. Dalam pertarungan langsung yang sebenarnya, bukanlah tugas yang mudah untuk mengalahkan Raja Harimau Bersayap ini. Terlebih lagi, ada begitu banyak harimau di sekitar, harimau tingkat 8 telah melihat 4 kepala, dan sisanya adalah kultivasi tingkat ke-7. Semut membegal gajah, apalagi sekelompok monster harimau yang kuat. Harus keluar. Dalam sekejap, itu membuat keputusan, dan jika terus bertarung, itu pasti akan mati. Hanya menerobos adalah pilihan terbaik. Cahaya keemasan yang menyala tiba-tiba dilepaskan, dan cahaya dan bayangan singa emas yang muncul di pertempuran sebelumnya muncul lagi. Dengan penampilannya, serangan Raja Harimau Bersayap sedikit melemah. Detik berikutnya, Song Junho pecah. Tubuhnya sendiri tiba-tiba membengkak, dan cahaya keemasan serta bayangan di belakangnya meremas langsung ke tubuhnya. Udara di sekitarnya beriak dengan cahaya keemasan redup, dan cahaya keemasan tampak menyala di langit. Tang San telah mengamati medan perang dari kejauhan. Pada saat ini, dia merasa bahwa seluruh dunia di sekitarnya telah terbangun dengan kekuatan yang aneh. Aura yang jauh melampaui Raja Macan Bersayap dan Song Junho tiba-tiba muncul. Di langit yang jauh, kepala singa emas perlahan muncul. Begitu kepala singa emas, yang berukuran ratusan meter muncul, semua harimau bersayap yang hadir tanpa sadar melunakkan kaki mereka, seolah-olah mereka akan merangkak ke tanah. Bahkan dari kejauhan, Tang San bisa merasakan tekanan yang menakutkan ini, tetapi cahaya putih tetap ada di matanya, dan aura darah arogan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membebaskan diri dari tekanan itu. Ini adalah fungsi mata rubah. Tidak ada keraguan bahwa mata rubah lebih kuat dari aura penindasan yang menakutkan dalam hal kekuatan garis keturunan.
Leluhur yang hebat, izinkan aku untuk meminjam kekuatanmu untuk menyebarkan kecemerlangan emas ke seluruh bumi. Raungan rendah secara bertahap menjadi bernada tinggi. Pada saat berikutnya, sosok itu membengkak ke puncak singa emas yang dibuat oleh Song Junho, yang panjangnya 15 meter, dan mahkota emas perlahan muncul. Aura menakutkan itu sebenarnya ditekan oleh Raja Macan bersayap yang tidak bisa bergerak sama sekali. Mengaum, singa emas raksasa mengeluarkan raungan memekakkan telinga, dan kemudian, ia menamparkan cakarnya, dan menamparkan Raja Harimau bersayap yang tertutup angin, dan terbang keluar. Geng angin pelindung di sekitar tubuh Raja Harimau bersayap hancur satu demi satu, dan goresan besar hampir merobek setengah dari tubuhnya. Di antara harimau bersayap di sekitarnya, harimau bersayap urutan ketujuh hampir semuanya lumpuh ke tanah, tidak mampu bersaing dengan aura kuat yang meledak pada saat ini. Ini adalah ide emas, nafas leluhur klan iblis singa emas. Kilatan penghinaan melintas di mata singa emas, dan pada saat berikutnya, ia menamparkan tanah dengan salah satu cakarnya yang tajam, mengguncang tubuh iblis beruang, dengan kilatan cahaya keemasan, meraih tubuhnya secara instan, dan kemudian berbalik menjadi sambaran petir emas, terbang ke arah kepala singa emas besar yang muncul di kejauhan. Cahaya dan bayangan kepala singa emas di kejauhan dan sosok singa emas besar menyusut hampir bersamaan, dan dalam proses menyusut, mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Dalam hitungan detik, itu menghilang tanpa jejak. Adegan ini penuh kejutan di mata Tang San. Kekuatan pukulan yang baru saja dilancarkan Song Junho tidak kurang dari kekuatan pukulan puncak peringkat ke-9, meskipun belum mencapai tingkat dewa, tetapi dengan paksaan dari garis keturunan emas, untuk monster, itu juga sebanding dengan dewa. Yang kuat tidak ada bedanya. Raja Harimau bersayap terluka parah dalam satu serangan, dan Song Junho juga memanfaatkan momen ketika dia mengundang leluhurnya untuk melarikan diri. Betapa kuatnya kekuatan ini, meskipun jelas bahwa itu hanya bisa meledak sesaat, tetapi tingkat kartu truf seperti itu benar-benar mengerikan. Tang San sangat sadar diri, jika dia mengubah dirinya sendiri, kecuali dia menyalakan semua kesadaran spiritualnya, dia akan langsung ditelan oleh api suci emas yang kuat itu. Dia sudah mempertimbangkan apakah akan menunggu sampai dia memiliki merek ketujuh dan memilih garis keturunan emas ini. Aum, pada saat ini, Raja Harimau yang terluka parah berjuang untuk bangun perlahan, dengan raungan enggan dari mulutnya. Dako menyembur keluar dari mulutnya dengan darah biru hijau, dan vitalitasnya juga sangat cepat berlalu. Harimau berkepala 4 dan harimau bersayap 8 tampaknya mengerti apa artinya. Semua mengepakkan sayap dan terbang tinggi, mereka langsung mengejar Song Junho, yang telah melarikan diri. Raja Harimau bersayap mengguncang tubuhnya dan berjongkok di tanah lagi. Meskipun cedera barusan tidak fatal, itu sangat serius, dan tidak dapat mengejar musuh lagi. Tetapi mampu berkultivasi ke tingkat ke-9, itu juga memiliki kebijaksanaan tertentu, wajar untuk melihat bahwa pria kuat dengan garis keturunan emas sudah berada di akhir tembakan dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Itu baru saja memberitahu adik laki-lakinya bahwa ia harus membegal singa emas, jika tidak begitu orang-orang kuat dari garis emas tertarik, mereka mungkin akan musnah. Melihat harimau bersayap tingkat 8 berkepala 4 terbang menjauh, Tang San tidak berani mengabaikan, dan buru-buru menunjukkan transformasi Jin Pengnya, mengejarnya dalam penerbangan ketinggian rendah. Hampir kehabisan tenaga. Dalam hal ini, pilihan pertamanya setelah kabur tentu saja bergabung dengan Mei Gongzi dan yang lainnya. Dan harimau berkepala 4 yang mengejar, mengikuti napasnya, mungkin tidak dapat mengejar. Keselamatan Mei Gongzi adalah hal terpenting bagi Tang San. Meskipun ada begitu banyak harimau bersayap tingkat ke-7 yang lamban dan Raja Harimau bersayap tingkat 9 yang terluka parah, dia tidak peduli. Yang paling penting adalah melindungi putra cantik itu terlebih dahulu. Tidak lama setelah Tang San pergi, sesosok diam-diam muncul di depan Raja Harimau bersayap. Melihat penampilan sosok ini, Raja Harimau bersayap mengeluarkan raungan penuh keengganan dan ketegasan. Kecepatan terbang berkat transformasi Jin Peng sangat cepat. Meskipun tingkat transformasi Jin Peng Tang San masih jauh di belakang Cheng Zicheng, kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Cheng Zicheng. Dengan denyut nadi panjang Xuan Tian Gong, ia dapat melanjutkan untuk terbang lebih lama. Harimau bersayap itu terbang tinggi di langit, dan dia terbang rendah di hutan untuk mengikuti, tetapi dia tidak dijatuhkan oleh pihak lain. Dengan bimbingan Lingki Tianyan, pohon-pohon yang muncul di depan mereka sepertinya tidak ada. Sosok Tang San terus-menerus menyesuaikan arahnya dalam penerbangan, tetapi masih mampu mempertahankan kecepatan yang cukup cepat di ketinggian rendah.
Dilihat dari arah Song Joon-ho melarikan diri di masa lalu, dia seharusnya melarikan diri setidaknya sekitar 5 kilometer dalam sekejap. Pada saat itu memang mengejutkan klan harimau. Jika bukan karena Raja Harimau, saya khawatir tidak akan ada sayap lain. Harimau itu berani mengejar. Keberuntungan Song Joon-ho memang tidak terlalu bagus. Tentu saja, alasan nasib buruk ini didapat secara alami. Dengan kutukan dua mata rubah surgawi, akan aneh jika keberuntungannya bagus. Tang San tidak perlu khawatir tidak menemukannya sama sekali, dia mengikuti harimau bersayap 8 berkepala 4 di bawah. Aku harus mengatakan bahwa tim kecantikan dan binatang buas melarikan diri dengan sangat cepat. Setelah mengejar selama setengah jam, harimau tingkat 8 di udara tampaknya telah menemukan sesuatu, dan tiba-tiba berakselerasi dan bergegas ke satu arah. Masih terjebak. Tang San sedikit melambat, dan kemudian mendekati masa lalu. Suara pertempuran datang dari tidak jauh di depan. Melalui Lingki Tianyan, Tang San dapat dengan jelas melihat elemen yang terkondensasi dan bertabrakan di depannya. Tim Beauty and the Beast kini telah bersatu kembali. Song Joon-ho berubah menjadi sosok manusia dan digendong oleh beruang iblis di punggungnya, wajahnya sepucat kertas, dan dia jelas tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Bersembunyi di belakang. Di antara 5 lainnya, monster monyet yang didukung besi ada di depan, monster kucing dan monster bayangan Sparrow ada di samping, dan monster Sigun menggigil di belakang, sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani kentut. Mei Gongzi duduk di tengah. Dibandingkan dengan semangat tinggi ketika mereka datang, tim Beauty and the Beast saat ini merasa sedikit putus asa.